Sosok Jenderal Sudirman tidak lepas dari sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia tak pernah mau tunduk kepada siapapun dan menghindari adanya perundingan dengan pihak Belanda. Jenderal Sudirman menganggap hal tersebut hanya akan melemahkan posisi Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kegigihannya untuk mempertahankan kemerdekaan tidak luntur meski sedang sakit. Dengan ditandu, ia mengerahkan pasukannya untuk tetap berjuang. Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas Karangjadi, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Dalam buku Guru Bangsa, sebuah biografi Jenderal Sudirman tahun 2008, karya Sardiman, Jenderal Sudirman punya etos kerja yang baik dan sederhana. Ia belajar agama Islam sejak kecil, ia anak yang taat beragama, dan selalu sholat tepat waktu. Setelah dewasa, Sudirman masuk militer dan bergabung dengan Pembela Tanah Air atau PETA bentukan Jepang. Pada 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman memutuskan meninggalkan Yogyakarta untuk berperang dengan Belanda lewat gerilya pada masa agresi militer Belanda II. Saat itu, Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit menderita TBC, di mana paru-parunya hanya berfungsi 50%. Meski sakit, tidak mengalahkan semangat Jenderal Sudirman untuk berjuang melawan Belanda. Perang gerilya yang dilakukan Jenderal Sudirman dan pasukannya merupakan sebuah respon atas agresi militer Belanda II. Belanda yang kembali masuk ke Indonesia, terutama di Pulau Jawa, pada 14 Desember 1948 dan melakukan penyerangan di berbagai wilayah. Di Yogyakarta, Belanda menyerang Pangkalan Udara Maguwo dan selanjutnya menyerang lewat darat pada 19 Desember 1948. Yogyakarta mampu dilumpuhkan dan dikuasai pasukan Belanda. Pada Agustus 1949 terjadi krisis politik militer di Yogyakarta. Sesuai perjanjian Roem-Roem, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah gencatan senjata pada 3 Agustus 1949. Padahal sehari sebelumnya, Jenderal Sudirman menghadap Presiden untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dengan berperang. Saat menjalankan gerilya, Jenderal Sudirman harus ditandu dengan berpindah-pindah tempat dan masuk hutan, menghilang dan menyerang dengan tiba-tiba, bergerak menyusup kemudian muncul secara tiba-tiba. Jenderal Sudirman tidak bisa memimpin secara langsung pasukan saat berperang karena kondisinya. Ia memimpin lewat pemikiran dan motivasi untuk pasukannya. Selama bergerilya, para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia merupakan strategi perang untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Taktik tersebut membuat Belanda bingung dan kewalahan karena melakukan penyerangan tiba-tiba. Cara tersebut membuat pasukan Belanda terpaksa mundur. Setelah hampir 7 bulan bergerilya dengan berpindah-pindah, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta. Dalam perjalanan menuju Yogyakarta, rombongan Jenderal Sudirman dihadang oleh Belanda di Pacitan. Kemudian perjalanan Jenderal Sudirman dialihkan lewat daerah Sobo, Nawangan. Di sana Jenderal Sudirman tinggal selama 107 hari. Di daerah Sobo, Jenderal Sudirman menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sudirman mampu meningkatkan moral pada para pejuang Indonesia. Setelah perencanaan yang matang, tanggal 1 Maret 1949 pada pagi hari, serangan besar-besaran yang serentak dilakukan di wilayah Indonesia. Fokus utama penyerangan di ibu kota Indonesia, Yogyakarta. Pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, sewaktu sirine dibunyikan, serangan dilakukan di segala penjuru kota. Dari sektor sebelah barat,
sampai batas Malioboro dipimpin Letkol Soeharto. Di sektor timur dipimpin VJ Sumol. Sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sarjono, Amir Mustopo, dan Letnan Masduki. Pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa tersebut dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Beliau meninggal karena sakit TBC yang diderita Jenderal Sudirman semakin parah dan harus dirawat di rumah sakit. Pada 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal di Magelang pada usia yang sangat muda, yaitu 34 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pada 1964, pemerintah Indonesia menjadikan Jenderal Sudirman menjadi pahlawan nasional lewat surat keputusan SK 10 Desember 1964.